Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 2 tim ADEM akan menpresentasikan proyek kami yang berjudul perencanaan dan implementasi sistem kontrol kipas otomatis untuk CPU komputer berbasis sensor suhu. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raditya Rudiban Samahadi. Nama saya Rafiq Najarul Kiamatin. Nama saya Muhammad Syarif Fahri. Nama saya Muhammad Al-Arabi. Nama saya Mekta Waisyah Putra Supriyatna. Nama saya Rahma Madani. Nama saya Fatmawati Hidayatullah. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, jadi di sini ada latar belakang. Nah, teman-teman pasti pada punya komputer kan saat ini, karena komputer ini udah menjadi bagian penting di hidup kita nih, kayak untuk belajar, pekerjaan ataupun cuma buat hiburan. Tapi ada salah satu masalah nih yang sering muncul pada komputer, terutama pada komponen CPU-nya nih. Masalahnya itu kayak overheating atau peningkatan suhu. Nah, peningkatan suhu yang terlalu tinggi ini akan menyebabkan masalah baru bagi komputer, kayak misalkan performanya jadi turun atau kerusakan pada komponen lainnya. Nah, biasanya komputer ini pendinginannya itu pakai kipas. Ada yang dikontrol secara manual ataupun udah otomatis. Tapi kebanyakan komputer itu saat ini apalagi yang perakitannya itu masih sederhana, itu sistem kontrol suhunya belum efektif. Kayak misalkan nih, kipasnya itu terus ada nyala padahal kan suhunya masih rendah. Itu kan bikin ganggu penciptanya dan bikin pemborosan energi juga. Nah, oleh karena itu saat ini di tim kami membuat sistem pendingin CPU menggunakan kipas yang dikontrol secara otomatis berbasis sensor suhu ini. Diharapkan sistem kita ini akan menjaga CPU tetap stabil, kipasnya lebih awet dan menggunakan energi yang lebih efisien. Oke, next. Penyelesaian masalah nomor 1, bagaimana merancang sistem kontrol kipas otomatis yang dapat menyesuaikan kecepatan kipas berdasarkan suhu komputer. Nomor 2, bagaimana cara membaca dan memproses data suhu dari peralatan dapat bekerja secara real time. Nomor 3, bagaimana cara mengimplementasikan sistem kontrol tersebut menggunakan microcontroller sehingga dapat bekerja secara stabil dan efisien. Terus ada tujuan kita. Nomor 1 adalah merancang dan membuat sistem kontrol kipas otomatis yang mampu menyesuaikan kecepatan kipas dan sesuai dengan suhu suhu. Nomor 2, menggunakan sensor suhu untuk mendeteksi perubahan suhu secara akurat dan mengirimkan data ke microcontroller. Nomor 3, mengimplementasikan algoritma kontrol agar kipas dapat bekerja otomatis. Dasar teorinya adalah CPU adalah bagian vital yang menjalankan sistem operasi, mengelola aplikasi dan memastikan setiap fungsi dalam perangkat berjalan secara simultan. Kedua, sensor suhu merupakan suatu komponen yang bisa mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga bisa mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Ketiga, microcontroller merupakan sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC serta dirancang untuk melakukan tugas maupun operasi tertentu. Sistem kontrol otomatis adalah seperangkat alat mekanik atau elektronik yang mengatur perangkat atau sistem lain dengan cara loop control. Komponen-komponen yang digunakan dalam proyek ini adalah Arduino Uno, yang kedua ada sensor THT11, yang ketiga ada LCD L2C 16x2, terus ada kipas DC 12 volt, relay, adapter 12 volt, kabel nyalakan male to female,
dan juga software Arduino IDE. sedikit lagi tuh. Selanjutnya dalam prosedur perakitan syarat kita, karena prosedur perakitan itu berhubungan dengan skema, jadi boleh dilanjut ke skema. Nah, di skema itu ada 20 menit. yang pertama itu ada LCD asosiasi. Nah, LCD asosiasi itu untuk menampilkan suhu. Terus LCD asosiasi itu untuk output jumpernya ada jadi ke jadi Arduino, lalu ada ICC asosiasi ke 5P Arduino, terus ada SDA dan SL ke A54. Lalu selanjutnya ada sensor suhu hati ke Arduino yang ini. Pertama dari GND ke GND, lalu ada DRT ke pin nomor 2 dan TCC ke pin nomor 3. Lalu selanjutnya ada relay ke Arduino yang ini. Relay ini ada pin ke port ke pin 5, lalu ada GND ke GND, terus ada TCC ke 5 volt. Dan selanjutnya ada kipas DC ke relay terus adaptor. Setelah itu ada kipas negatif ke negatif adaptor. Lalu ada positif kipas positif ke relay di sini. Terus ada positif adaptor ke relay pole. Nah, di sini ada prosedur pemrograman dan upload. Yang pertama, pengembangan kode-kode program ditulis dalam Arduino IDE atau kita menggunakan bahasa C atau C++ yang menggunakan library untuk DHT11 dan LCD liquid crystal. Yang kedua adalah logika kontrol untuk on dan off-nya, dan yang ketiga upload program. Hubungkan Arduino ke komputer menggunakan kabel USB. Di Arduino IDE-nya kita memakai pilih board Arduino Uno dan port yang sesuai. Lalu untuk selanjutnya klik tombol upload untuk mentransfer program ke microcontroller. Ya, itu Selanjutnya. Nah, untuk komponen sistemnya kita memakai beberapa komponen, yaitu ada microcontroller, sensor suhu, kipas pendingin, relay display, kabel jumper, dan adaptor daya. Untuk spesifikasi microcontrollernya kita memakai Arduino Uno. Fungsi dari Arduino itu sendiri yaitu untuk kontrol logis dan simulasi siklus instruksi. Selanjutnya ada sensor suhu, kita memakai DHT11. Fungsinya untuk mengukur suhu CPU. Lalu ada kipas pendingin, fungsinya untuk aktuator pendinginan. Kemudian ada relay, fungsinya untuk mengatur tekanan listrik. Kemudian ada display, kita memakai LCD 16x2 cm untuk menampilkan suhu. Lalu ada kabel jumper, male to male to female, dan female to female. Fungsinya untuk menghubungkan antar komponen. Dan yang terakhir ada adaptor daya, memakai 12 volt DC. Fungsinya untuk sumber daya eksternal untuk microcontroller dan kipas. Selanjutnya analisis masalah. Yang pertama, sensor suhu DHT11 memiliki waktu respon tertentu terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Jika respon sensor terlalu terlambat, sistem kontrol bisa bereaksi terlambat menyebabkan suhu CPU melonjak sebelum kipas berputar kencang. Lalu yang kedua, kipas DC, terutama yang berukuran besar atau bertenaga 12 volt, memerlukan arus yang lebih besar daripada yang dapat disuplai oleh pin I/O Arduino. Menghubungkan kipas secara langsung dapat merusak microcontroller. Lalu analisis tujuan, menghubungkan filter digital seperti rata-rata bergerak dalam kode microcontroller untuk mengurangi noise pembacaan suhu yang tidak perlu. Kedua, mengatur ambang batas suhu yang mungkin yang lebih konversif agar kipas mulai bekerja pada suhu yang relatif lebih rendah, mencegah overshoot suhu. Lalu yang ketiga, penggunaan driver kipas relay. Driver ini berfungsi sebagai saklar daya yang dikendalikan oleh sinyal PWM berarus rendah dari Arduino, sementara
sementara arus tinggi yang dibutuhkan kipas ditarik langsung dari adaptor daya eksternal. Baik, jadi untuk kesimpulannya, sistem kontrol kipas otomatis berbasis sensor suhu berhasil dibuat dan diimplementasikan pada seluruh komputer. Nah, untuk sensor DR-11-nya mampu membaca suhu secara real time dan mengirimkan data dengan baik ke microcontroller, sementara Arduino Uno mengolah data tersebut untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kipas station melalui modul relay sesuai kondisi suhu yang terdeteksi. Sistem ini mampu menjaga suhu CPU tetap stabil, mengurangi resiko overheating, serta lebih efisien dalam penggunaan energi karena kipas hanya menyala ketika suhu melewati batas yang ditentukan. Rencana pengembangan proyek ini selanjutnya adalah rencana sebuah PC atau casing PC yang dibuat dari kardus sebagai wadah atau bentuk alternatif untuk komponen-komponen komputer. LCD-nya spill. Nanti sampai dinginnya. KPK demikian presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan atau penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun kita monitoring. Wassalam.